kelompok 2 PPTI 2025, dan hari ini aku akan mengerjakan soal bab 7 tentang MATLAB nomor 2. Jadi langsung aja kita lihat soalnya. Jadi soal nomor 2 di sini itu kita diminta untuk membuat soal cerita persamaan linear 5 variabel dan cari nilai masing-masing variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada 3 ketentuan. Yang pertama, soal cerita dan koefisien setiap orang harus berbeda seangkatan. Jadi tiap orang harus beda. Terus yang kedua, setiap persamaan linear memiliki setidaknya 3 variabel, dan yang ketiga ya, harus memiliki solusi. Nah, jadi di sini aku udah buat soal ceritanya. Nah, ini soal ceritaku. Di sebuah laboratorium terdapat 5 larutan. Yang pertama asam asetat, yang kedua natrium klorida, yang ketiga amonium hidroksida, yang keempat ada tembaga sulfat, dan yang kelima ada glukosa. Dan di sini aku tandain atau simbolin dengan A, B, C, D, dan E. Terus diketahui 5 campuran dengan perbandingan volume dalam mililiter dan total hasil pengamatan sebagai berikut. Tentukan nilai A, B, C, D, dan E menggunakan metode matriks di dalam MATLAB. Lalu buatlah hasilnya hingga 3 desimal. Nah, di sini udah ada 5 variabel seperti yang bisa kalian lihat. Jadi langsung aja kita kerjain di dalam MATLAB-nya. Nah, untuk mengerjakan ini di dalam MATLAB, kita pakai matriks. Jadi kita masukin semua variabel yang ada di sini, ke dalam matriks. Jadi sebuah matriks. Nah, kalau buat matriks itu pakainya kurung siku, guys. Ingat, kurung siku. Terus kita masukin aja deh. Nanti soalnya kita tampilin di sini, atau di sini, SQRT. Karena akar 2, yang pertama itu kan ada akar 2, jadi kita masukinnya SQRT 2. Nah, terus ditambahnya nggak usah dibuat karena kita buat matriks. Sin, kita pakainya sin D. Kenapa kita pakai sin D? Karena satuannya dalam derajat. 45. Lanjut 3. Lanjut cos. Cos juga kita pakainya cos D ya. 30. Dan terakhir 5. Terus kita pakein titik koma. Nah, di sini aku buat ini akar 2 sin 45 3 cos 30 sama 5. Nah, terus kita lanjutin, kita buat 5 variabel itu dengan pembatas, yaitu titik koma, supaya dia nanti jadinya sebuah matriks gitu. Kita lanjut buat soalnya ya. Nanti kalau 3 terus cos 60 terus 4 terus ya 4 terus lanjut lagi sin 60 terus 2 terus 5 terus 3 terus cos 4 lagi 3 2 sin 40 2 sama cos 60 terus 1 sin 40 sin 40 4 cos 30. Nah, terus ditutup sisiku, jangan lupa. Sebelumnya kita cek dulu udah betul belum. Akar 2 sin 45 3 cos 35. Akar 2 sin 45 cos 30 3 cos 35. 2 akar 3 cos 60. 2 akar 3 cos 60. 4 sin 45. 4 sin 45. Sin 60 2 akar 5. Sin 60 2 akar 5 3 cos 45. 3 cos D cos
Aduh. Cos D. Akar 3, 2, sin 30, cos 60. 1, sin 45, 4, akar 2, 30. Oke, enter. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini nih udah di dalam hasil dari akar 2 berapa, hasil dari sin 45 berapa, itu udah di dalam sini. Nah, terus aku pengen, oh iya maaf tadi di sini harusnya dibuat dulu ya, di sebelah sini itu harusnya dibuat A sama dengan berapa. Jadi nanti di sini hasilnya itu A sama dengan ini gitu, dengan 1, sekian gitu. Tapi di sini aku salah, tapi nggak apa-apa, tapi usahain dibuat ya. Aku mungkin aku bisa tulis ulang, kita copy aja deh biar nggak ini guys, nggak rancu, maaf ya. Tapi sebenarnya kalau kayak gini juga bisa, tapi agak rancu nanti ngejelasinnya. Ya, enter. Nah, aduh lupa lagi. Aduh, gimana sih, taknya lagi di mana ya? Nah, di sini ditambahin misalnya A sama dengan gitu ya, nanti hasilnya dia bukan ini A tapi A, dia jadinya matriks A gitu. Terus enter deh. Nah, jadinya matriks A kayak gini gitu. Nah, terus yang kedua kita buat matriks kedua, yaitu hasil dari semuanya, hasil dari 5 variabel yang udah kita buat tadi. Nah, ya kita buat deh sama. Nah, kita buat di sini misalnya matriks D. Yang pertama itu 12, 1, 2, 4. Nah, itu hasilnya ya. Terus titik koma jangan lupa biar di bawah. 11, 1, 21. 11, 1, 21. 11, 1, 21, titik koma. Terus 1, 1, 1, 9, 6. 1, 1, 1, 9, 6. Titik koma. 9, 3, 6, 6. 9, 3, 6, 6. 10, 27. 10, 27. Terus tutup, enter. Nah, ini matriks yang B. Ini untuk matriks yang B. Nih, kita perbesar. Nah, ini matriks yang B. Nah, terus tinggal cara ngerjainnya, kan kita mau nyari nih untuk A itu berapa, kita kan di sini mau nyari yang ini ya, A, B, C, D, dan E nya itu berapa, kayak asam asetatnya itu berapa mililiter, berapa gitu kan. Jadi tinggal kita masukin deh. Caranya itu tinggal kita buat misalnya hasil sama dengan A dibagi sama B. Udah, cuma gitu doang. Terus enter. Nah, hasilnya gini deh. Nih hasilnya. Jadi untuk yang yang pertama, maaf lupa, asam asetat tuh 1, sekian. Terus selanjutnya berapa gitu. Terus kayak natrium klorida, amonium. Nah, natrium klorida tuh 1, berapa, kloronium itu berapa gitu. Udah jadi seperti ini. Oh ya, semisal kalian kalau misalnya kan ini persamaannya itu variabelnya itu ada semua, lengkap di semua variabel. Kayak gini contohnya. Kayak ini kan
Nih, yang ini untuk A, ini untuk B, C, D, dan E. Nah, di sini ada semua kan? A, B, C, D, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ada semua kan di sini. Nah, biar ada kemungkinan juga kan. Misalnya di sini A-nya nggak ada, terus sininya C-nya nggak ada, di sini B-nya nggak dipakai, terus D-nya nggak dipakai. Kayak di larutan larutan pertama, campuran larutan pertama tuh nggak ada asam asetatnya, terus campuran ketiga nggak ada amonium hidroksidanya dan sebagainya. Itu mudah aja bisa juga kita pakai, tapi nanti di sininya misalnya yang nggak ada kita tulis 0 gitu. Misalnya kayak di sini di campuran larutan pertama natrium kloridanya yang ini sin 45 nya nggak ada. Nah, sin 45 nya kita ganti jadi 0 tuh. Jadi udah tinggal masukin aja tuh. Nah, misalnya kalau kalian belum percaya, kita buktiin. Kita buktiin ya. Kita buktiin kalau ini benar jawabannya. Misalnya kita pakai campuran larutan yang pertama, kita copy aja. Ini yang pertama ya, ini yang pertama. Terus kita teruskan. Nah, di sini tinggal kita kaliin aja sama A-nya. A-nya kan yang ini punya yang ini ya. Ini A kan. Ini punya yang B, punya yang C, punya yang D, punya yang E. Tinggal kita masukin. Tinggal kita kali. Kita kali. Nah, jangan lupa ditambah karena kan ditambah. Ini larutannya kan ditambah-tambah kan. Terus masukin deh sama jangan lupa ditambah segini. Ini 3 dikali sama ini kan 3 punya C ya, punya yang C, jadi kita masukin deh misalnya 1 3 865. Nah, terus ditambah gitu, jadi tinggal dimasukin aja angkanya. Jadi sama ini terus ditambah sama 5 dikali sama ini. Nah, gitu. Misal di sini misal pembuktian terus tinggal enter. Nah, ada yang salah nih, bentar, maaf sebelumnya. Ternyata kita salahnya itu di bagian sini nih. Tadi di sini kan, sini tuh aku nulis secara manual kan, nggak copy kan. Nah, aku lupa titiknya, lupa komanya. Jadi di sini harusnya ada komanya. Nih, kita coba sekali lagi ya. Enggak sih, udah ini dicoba maksudnya. Ini udah dicoba nih. Jadi hasilnya 12,1242. Kita lihat sama nggak sih hasilnya? Nih, persamaan yang pertama sama kan? 12,1242. Nah, tapi yang jawaban kita di awal tadi itu kita bulatin ke 3 angka di belakang koma gitu, 3 desimal. Jadi cukup sampai 124 sama hasilnya. Dan oh ya, untuk yang ini tadi, yang mana ya? Yang ini, yang ANS. Nah, di sini bisa sebenarnya kita pakai ANS. Nah, tapi di bagian sininya nanti hasil itu sama dengan ANS dibagi B gitu. Tapi sebenarnya lebih enak kita pakainya ada nama matriksnya gitu ya. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih. Dadah. Semoga hari kalian menyenangkan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.